Ya, halo, selamat siang rekan-rekan sekalian, para coach dan para pengajar para dimanapun berada. Perkenalkan, my name is Jajang Muhsin Muiz and I'm from Regina Child School, Sekolah Regina Cheli. Dan Bapak Ibu sekalian, di sini saya mau berbagi sedikit informasi mengenai peran saya sebagai guru penggerak, kurang lebih berandai-andai sekitar 3 tahun yang akan datang. Yang pertama yang akan saya lakukan, pasti saya akan menjadi pelopor pergerakan student center, ya, dimana kita tahu bahwa sekarang ini siswa itu harus menjadi subjek atau pelaku pendidikan. Guru tidak boleh lagi mendikte siswa, guru tidak boleh lagi memberikan semuanya kepada siswa, melainkan harus siswalah yang mencari tahu sendiri. And the second, yang kedua adalah saya akan menjadi pelopor bahwa setiap siswa itu memiliki kecerdasan dengan keunikan yang berbeda, sehingga kita tidak perlu memaksakan kehendak. Sesuai dengan filosofi kurikulum saat ini bahwa tidak ada lagi KKM sekolah, ya, bahwa setiap siswa itu unik dan mereka punya kemampuan dan kompetensi di bidang masing-masing. Oleh karena itu tugas kita sebagai guru adalah membangun atau menumbuhkan atau menggali potensi mereka agar mereka bisa hidup dan kemudian bisa bermanfaat, bahagia sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Yang ketiga, saya akan berinovasi untuk menciptakan sesuatu hal baru. Misalnya saya akan membangun sistem lingkungan belajar yang positif. Misalnya dulu di antara guru mungkin saling kaku untuk bertanya satu sama lain, untuk gengsi segala macam. Nah, saya akan mendobrak itu semua. Saya akan membuat kita sebagai guru itu saling sharing, terutama mengenai praktik-praktik baik ketika kita di kelas. Karena bagaimanapun sesama rekan guru adalah keluarga, jadi tidak boleh ada gap di situ, oke? And yang keempat adalah saya akan berusaha untuk menjadi penggerak dalam hal literasi. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa yang membedakan guru satu dengan guru lainnya itu pada tingkat literasi, baik itu literasi manual, buku biasa, literasi digital, dan literasi yang lainnya, ya. Kita tahu bahwa literasi akan meningkatkan kemampuan otak, literasi juga akan meningkatkan juga pemahaman kita terhadap sesuatu, sehingga nanti kita tidak mudah stunting, tidak mudah gagal paham dalam hal tanda kutip otak kita dalam menyikapi persoalan. Terkadang guru yang kurang berliterasi mengatakan bahwa siswa itu nakal. Sebetulnya tidak ada siswa nakal, yang ada hanya siswa yang kurang perhatian, gitu ya. Jadi pengalaman saya sebagai guru selama ini tidak ada siswa nakal, ya. Kita seringkali memaksakan kehendak sehingga membuat siswa itu tidak nyaman, kemudian mereka akhirnya berulah dan kita mencap bahwa siswa tersebut nakal, padahal tidak seperti itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir menurut saya yang penting sekali ini adalah leadership, kepemimpinan, ya. Kita sebagai guru, sebagai fasilitator pembelajaran harus membangun leadership kepada setiap warga sekolah. Karena bagaimanapun kita ini adalah pemimpin, baik di keluarga kita, yaitu untuk keluarga kita. Kalau kita siswa, ya kita untuk diri kita sendiri. Sedangkan kalau kita guru adalah kita pemimpin untuk anak-anak kita, peserta didik kita. Nah, ada 3 hal yang menurut saya sangat penting dalam leadership ini. Yang pertama, ini yang perlu dilakukan oleh seorang leadership adalah disiplin. Ya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa disiplin ini adalah ciri orang-orang yang memiliki leadership yang hebat, ya. Orang-orang sukses ataupun yang berhasil itu biasanya ia akan disiplin atau konsisten dalam menekuni segala bidangnya. Nah, kita juga harus konsisten terhadap apa yang kita ucapkan, karena tidak ada penasihat, sekali lagi, yang tidak diuji dengan nasihatnya. Kalau kita mengatakan kepada siswa kita harus on time datang ke sekolah, maka kita juga harus on time dong, bukan begitu? Yang kedua menurut saya adalah selain disiplin, kita harus punya integritas. Ini saya dapat dari seorang penulis yang luar biasa, namanya Coach Marcel, ya. Dia mengatakan bahwa kita itu harus memiliki integritas. Apa itu integritas? Integritas itu adalah konsep apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan itu harus sesuai. Tidak bisa kita mengatakan bahwa kamu ini sering telat, sedangkan kita ini sering telat juga. Berarti ada kontradiktif di antara ucapan kita, baik yang keluar ke peserta didik ataupun yang kepada kita sendiri.
Ini saya dapat dari Coach Marcel yang luar biasa. Beliau seorang tokoh pendidikan, praktisi pendidikan yang dulu juga sempat mementor saya sebagai guru biasa, dan beliau cukup dikenal di kalangan Cilengsi dan sekitarnya, dan kemudian sudah punya buku dengan judul The Marcel of Rubik, Smart Rubik ya. Oke. Kemudian yang ketiga yang menurut saya adalah kepemimpinan leadership yang ketiga yang perlu ditularkan kepada peserta didik ini adalah care, peduli. Pemimpin itu harus peduli baik terhadap siswanya maupun terhadap warga yang lainnya. Anda tidak bisa dikatakan pemimpin kalau tidak care. Jadi percuma kalau kita punya pemimpin dan pemimpin kita tidak care. Dan ini menurut saya yang harus kita aplikasikan di dalam pembelajaran di kelas. Kita harus sebagai guru harus care, peduli kepada siswa yang memiliki keterbatasan, yang memiliki kebutuhan khusus. Karena semua siswa itu unik, berbeda. Ada yang gizinya cukup, ada yang gizinya sedang, ada yang gizinya full. Begitupun juga dalam hal perhatiannya, ada yang perhatiannya setengah, ada yang nol tanpa perhatian, ada yang full, dia dapat perhatian dari kedua orang tuanya. Ya, begitupun juga akses pembelajaran internet yang lainnya. Ada yang tidak dapat akses, ada yang sedang dapat sedikit akses, bahkan ada yang full dapat akses. Nah, ini tentu akan menjadi persoalan tersendiri bagi kita. Nah, oleh karena itu kepemimpinan harus bisa menjawab tantangan-tantangan peserta didik yang seperti ini. Oke, Bapak Ibu, itu saja sharing dari saya. Thank you so much for today. You are amazing. Guru penggerak, menggerakkan, tergerak, dan menggerakkan.